萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Seekor gale liar berkecamuk di luar mulut gunung berapi, bersiul berulang kali saat melakukannya. Dua sosok tua berdiri dengan tangan mereka di belakang mereka di sebuah paviliun batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Sudah 2,5 bulan. Jin Shi merajut alisnya dan melihat ke mulut gunung berapi. Kolam darah gunung surga di tempat itu telah jatuh dari kondisi yang terisi kembali kemudian ke tingkat yang sangat dangkal. Selain itu, warna darah di dalam cairan telah menjadi lebih pucat. Sepintas, itu tidak tampak jauh berbeda dari air danau biasa. Energi di dalamnya juga memucat ke tingkat yang tidak mungkin untuk diserap. Jin Gu di samping juga tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia segera berkata dengan ragu-ragu, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan saya tidak berani melanjutkan terlalu dalam. Itu tidak seharusnya demikian. Meskipun racun api gunung surga sangat ganas, itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap api surgawi. Jin Shi menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun, nadanya tidak tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Xiao Yan sudah memasuki kolam darah gunung surga selama 2,5 bulan. Periode waktu ini memang agak terlalu lama. Racun api di dasar kolam darah sangat padat. Bahkan dia tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, kekuatannya pada akhirnya hanya dari bintang 9 Du Huang. Jin Gu tanpa daya menghela nafas ketika dia melihat penampilan Jin Shi. Selama 2,5 bulan ini, gelombang energi dari pegunungan mata surga secara bertahap telah tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari sebelum meninggalkan kolam renang. Setelah mengucapkan selamat tinggal singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka mendapat manfaat dari perendaman di kolam darah kali ini. Mereka bahkan mungkin dapat berhasil menerobos kelas Du Huang begitu mereka kembali. Nalan Yanran, di sisi lain, hanya bertahan di kolam darah selama 3 hari. Ini karena energi di dalam tubuhnya sudah mencapai kejenuhan, dan dia memiliki sedikit pilihan selain pergi. Setelah itu, dia menunggu Xiao Yan di pegunungan mata surga selama hampir 2 bulan sebelum akhirnya tidak punya pilihan selain pergi. Dengan kata lain, itu mungkin bahwa Xiao Yan adalah satu-satunya di gunung mata surga yang tidak seorang pun memiliki berita tentangnya. Jika masih belum ada berita hari ini, saya akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang telah terjadi. Setelah merenung sebentar, Jin Shi akhirnya mengertakkan giginya. Dia masih membutuhkan bantuan Xiao Yan untuk mengusir racun api dari tubuhnya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa masuk ke dasar kolam darah seperti yang dia inginkan, dia tidak punya pilihan selain pergi dan melihat. Jin Gu juga tak berdaya mengangguk ketika mendengar ini. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali melakukannya. Daerah sekitar mulut gunung berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh keras ketika Jin Gu baru saja mengangguk. Semua energi di sekitar mereka tiba-tiba mulai berfluktuasi. Setelah munculnya suara gemuruh ini, orang bisa melihat bahwa energi alam sekitarnya tampaknya telah bertemu dengan kekuatan menyeret dan mulai dengan ganas berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Jin Shi dan Jin Gu mengarahkan mata mereka ke tempat di mana energi telah berkumpul.
Itu mengejutkan lokasi di mana kolam darah gunung surga berada. Apa yang telah terjadi? Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan Jin Gu terkejut ketika dia buru-buru bertanya. Jin Shi juga mengerutkan kening. Matanya dengan tegas menatap bagian dalam kolam darah. Sebuah pusaran air yang beberapa meter tingginya muncul di tempat itu. Bagian tengah pusaran adalah lubang hitam gelap. Energi alami sekitarnya semua mengalir liar melaluinya. Bagian dalam dari kolam darah sepertinya memiliki sesuatu yang menyerap energi. Jika saya menebak dengan benar, ini seharusnya dibuat oleh Xiaoyan. Jin Shi perlahan menyimpulkan. Bagaimana dia bisa membangkitkan energi alam sampai mengguncang karena kekuatan Do Huangnya? Jin Gu berbicara dengan suara terkejut. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan matanya melebar. Ada ekspresi terkejut di wajahnya saat dia beralih ke Jin Gu. Orang ini, mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Douzong? Sebuah tatapan aneh juga melintas di mata Jin Shi. Sesaat kemudian, dia mengangguk dan berkata, kemungkinan besar masalahnya. Orang ini sudah benar-benar melakukannya. Meskipun kolam darah gunung surga memang memiliki beberapa efek untuk membantu satu terobosan kemacetan, ini juga pertama kalinya saya melihat seseorang mengalami terobosan dengan bantuan kolam darah. Jika berita ini tersebar, kemungkinan bahwa daya tarik dari kolam darah gunung surga akan terus melambung. Tidak heran dia tetap begitu lama di dasar kolam darah. Dia sebenarnya berpikir untuk menembus kelas Douzong sekaligus. Namun, sepertinya metode ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang seperti dia yang memiliki api surgawi. Racun api gunung surga di bawah ini benar-benar terlalu menakutkan. Tetapi aktivitas yang dibuat oleh orang ini saat dia menerobos sungguh luar biasa. Tempat ini telah terguncang sampai seperti ini. Sangat mungkin bahwa beberapa elit Douzong dalam radius 500 km akan merasakan sesuatu. Jin Gu memukul mulutnya sambil meratapi. Jin Shi mengangguk. Matanya terfokus pada kolam darah dan jantungnya juga menghela nafas lega. Selama tidak ada yang terjadi pada Xiaoyan, racun api di dalam tubuhnya seharusnya tidak menjadi masalah. Sementara keduanya berbicara, fluktuasi energi alami di tempat ini juga menjadi semakin intens. Gelombang demi gelombang energi padat merembes dari sekitarnya. Setelah itu, energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Melihat dari kejauhan, kelihatannya seolah-olah seluruh gunung mata surga terbungkus dalam badai energi yang berwarna-warni dan penuh kekerasan, memberikannya penampilan yang spektakuler. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga secara alami menarik perhatian seluruh suku tikus menelan emas di gunung mata surga. Tak terhitung tatapan kagum tertembak ke sumber keributan itu. Mereka melihat energi seperti substansi sementara tekanan energi yang samar-samar merembes dari itu menyebabkan cukup banyak tikus menelan emas untuk merasakan hati mereka gemetar ketakutan. Perubahan di sekitarnya tidak hanya tidak berkurang dengan aliran waktu, tetapi malah menjadi lebih parah. Pada akhirnya, sepertinya ada banyak pilar warna-warni jatuh dari langit. Saat semakin banyak energi yang dituangkan ke dalam kolam darah, aura yang megah, mirip dengan naga besar yang terbangun, perlahan-lahan merembes keluar dari dasar kolam darah. Aura itu sangat kuat. Bahkan ekspresi Jin Shi dan Jin Gu sedikit berubah. Aura ini tidak tampak seperti level seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzong. Jin Gu bergumam agak ragu. Ya, aura ini saja tidak kalah dengan bintang 1 biasa Douzong. Namun, seseorang tidak bisa mengesampingkan penjelasan tentang aura seseorang mencapai puncak ketika menerobos. Mungkin itu akan secara bertahap dikurangi setelah terobosan selesai. Jin Shi mengangguk saat dia menjawab. Aura yang menyerap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat, itu menutupi seluruh gunung mata surga. Di bawah aura yang begitu kuat, semua orang,
Dengan pengecualian dari individu kuat tertentu seperti Jin Shi, merasakan ketakutan merembes keluar dari hati mereka. Cukup banyak tikus menelan emas yang belum berevolusi mengeluarkan jeritan panik. Mengikuti aktivitas besar-besaran di dalam gunung mata surga dan aura yang semakin kuat yang menyebar dari dasar kolam darah. Beberapa ahli dalam radius 500 km dari gunung mata surga merasakan sesuatu. Dalam sekejap, banyak tatapan dilemparkan ke arah kisaran gunung mata surga. Aura ini adalah orang lain yang akan melakukan terobosan ke kelas Douzong. Dari arah ini, sepertinya berasal dari pegunungan mata surga. Apakah itu anggota lain dari suku tikus menelan emas? Orang-orang ini benar-benar beruntung. Oleh karena itu, kekuatan suku tikus menelan emas akan meningkat lagi. Kolam darah gunung surga benar-benar barang bagus. Sepertinya saya harus meminta para murid di sekte untuk mencoba peruntungan mereka di lain waktu. Energi bersiul di sekitar langit puncak gunung mata surga. Kecepatan berputar dari pusaran air di kolam darah juga menjadi lebih gila ketika gelombang memercik ke dinding batu di sekitarnya, memancarkan poni yang memekakkan telinga. Mungkin itu karena fluktuasi energi alam sekitarnya, tetapi cukup banyak awan gelap berkumpul di langit di atas puncak gunung. Dalam sekejap, cuaca yang semula cerah tertutup oleh awan gelap. Jin Shi dan Jin Gu tidak peduli tentang perubahan di langit. Tatapan mereka terkunci rapat di kolam darah. Berdasarkan indera mereka, hisap dari dasar kolam darah sepertinya telah mencapai puncak. Dia akan keluar. Jin Shi menatap kecepatan rotasi permukaan air yang menakutkan sebelum dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam. Suara Jin Shi baru saja terdengar ketika permukaan air muncul seolah-olah sebuah bom telah jatuh ke dalamnya. Itu meledak dan pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah, dan sepertinya hujan turun di gunung mata surga. Pilar-pilar air kolam darah menyembur ke segala arah. Beberapa saat kemudian, teriakan seperti derek dari dasar kolam darah tiba-tiba menerobos permukaan air dan menembak ke awan sambil membawa doki yang kuat dengannya. Raungan yang jelas tampaknya telah mengaduk gemetarnya langit dan daratan. Ruang terdistorsi sementara pilar air meluncur keluar. Seluruh pegunungan mata surga mulai bergetar saat ini juga. Banyak retakan mulai menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba di sekitar mulut gunung berapi sementara suara memekakkan telinga bergema di atas gunung. Pergerakan puncak gunung baru saja berhenti ketika pilar air besar, yang sepertinya menutupi semua kolam darah, ditembak dengan kejam seperti letusan gunung berapi. Ini dengan paksa meledakkan pusaran air di permukaan. Pilar air itu beberapa puluh meter tingginya. Ketika mencapai titik tertingginya, pilar air itu tiba-tiba runtuh. Gumpalan air yang sangat besar jatuh dari langit, seperti hujan yang terbentuk di antara langit dan daratan. Hujan dengan keras menghantam bebatuan di bawah, menghasilkan suara derai-derai yang jelas yang terbentuk. Semua tatapan di dalam kisaran mata surga terfokus pada langit. Hujan yang menyebar di langit tampaknya telah terkoyak oleh tangan tak terlihat, membuka jalan ke langit. Sesosok kurus perlahan muncul di bagian langit di mana hujan telah dipisahkan. Kaki sosok itu menginjak udara kosong sementara tubuhnya berdiri sangat lurus. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya muncul seperti pedang yang bisa membelah langit tanpa akhir di atas kepalanya. Douzong. Banyak suara hormat dan cemburu terdengar di seluruh pegunungan mata surga ketika semua orang yang hadir merasakan kekuatan besar dari aura ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.